Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Ibu, pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Apa kabar teman-teman? Oke, kita mulai ya pembelajaran kita kali ini, yaitu dari bi'tsah, dakwah sir, dan dakwah jahr. Dakwah sir itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah jahr adalah dakwah secara terang-terangan. Seperti itu. Kita mulai dari bi'tsah dulu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap berusia 40 tahun, saat itu dunia bagai berada di bibir jurang neraka. Kenapa demikian? Perjalanan manusia melangkah begitu cepat menuju kebinasaan. Pada saat itu pula muncul kabar yang mengembirakan dan terbitnya kebahagiaan, yakni tibanya saat bi'tsah atau diutusnya atau diangkatnya seorang rasul. Itulah sunatullah yang berlaku pada saat dunia berada dalam keadaan sangat gelap dan telah lama merasakan penderitaan. Seperti itu. Nah, kegelisahan yang dirasakan oleh Rasulullah karena menyaksikan sikap jahiliyah kaumnya, kufarat, dan penyembahan berhala saat terbitnya bimbingan dan hidayah dari Sang Pencipta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, kegelisahan yang mencapai puncaknya seakan-akan ada satu yang mendorong hingga Rasulullah menjadi senang menyendiri dan tidak ada yang lebih ia sukai selain menyepi seorang diri gitu. Beliau sering meninggalkan Mekah. Beliau meninggalkan rumah, merambah ke celah-celah bukit di Mekah, cekungan-cekungan, dan lembah-lembahannya di Mekah. Setiap batu dan pohon yang dilaluinya berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah, yang artinya, salam sejahtera untukmu wahai utusan Allah. Muhammad menoleh ke belakangnya, ke sekitarnya, di sebelah kanan dan kirinya, serta belakangnya. Tapi ia tidak melihat siapapun selain bebatuan dan pepohonan yang tadi. Adapun permulaan wahyu dari Allah adalah dalam bentuk ar-ru'ya as-siddiqah, mimpi yang benar. Pada waktu beliau tidur, beliau tidak menyaksikan apapun dalam mimpinya kecuali seperti cahaya di waktu subuh. Nah, ketika Rasulullah sedang menyendiri, Rasulullah menyepi di Gua Hira. Beliau tinggal di sana beberapa malam berturut-turut dengan membawa bekal untuk itu. Beliau beribadah dan berdoa menurut cara agama Nabi Ibrahim yang lurus dan fitrah murni yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, datanglah kepada beliau hari yang telah ditetapkan sebagai waktu pengangkatan beliau sebagai utusan Allah. Waktu itu bertepatan pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran beliau, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika itu, beliau dalam keadaan terjaga dan sadar sepenuhnya. Malaikat Jibril mendatanginya saat beliau ada di Gua Hira tadi seraya berkata, "Bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Rasulullah menceritakan, yang maksudnya itu adalah malaikat itu ia malaikat menarik dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku. Ia kembali berkata, "Bacalah." Maka aku menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Ia kembali menarik dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku kembali dan berkata, "Bacalah." Aku kembali menjawab, "Aku tidak bisa baca." Ia kembali menarik dan mendekapku untuk ketiga kalinya, hingga ia merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam." Itu adalah Quran surat Al-Alaq
ayat 1-5 ya. Nah, itulah hari pertama kenabian dan wahyu pertama dari Allah, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW merasa ketakutan karena belum pernah mendengar dan mengalami kejadian seperti tadi ya teman-teman. Nah, masa fitrah ini adalah selang waktu vakum kenabian memang berlangsung lama saat itu. Jarak antara masa Arab jahiliyah dengan masa kenabian dan para nabinya memang sangat jauh. Rasulullah sangat khawatir pada dirinya sendiri. Beliau pulang ke rumah Khadijah, ke rumahnya dengan keadaan gemetar. Lalu Rasulullah berkata, selimuti aku, aku sangat takut. Nah, Khadijah radhiyallahu anhu menanyakan apa sebabnya. Lalu Rasulullah SAW menceritakan kisah yang tadi. Khadijah berkata dengan penuh kekuatan, keyakinan, keimanan, dan dukungannya. Ia menjawab, tidak akan terjadi apa-apa. Demi Allah, dia tidak akan pernah mempermalukan engkau selamanya. Sungguh, engkau benar-benar menyambung hubungan kasih sayang, meringankan beban orang yang menderita, memberi orang yang kehilangan, menghormati tamu, dan selalu menolong atas dasar kebenaran. Itu adalah jawaban Khadijah yang bisa menenangkan hati Rasulullah yang pada saat itu sangat ketakutan. Seperti itu ya. Lalu Khadijah mengatakan hal tersebut berdasarkan akal yang bersih, fitrah yang benar, pengalamannya dalam kehidupan dan pengetahuannya tentang manusia. Akan tetapi persoalannya lebih besar dari itu. Beliau memerlukan seorang yang memiliki pengetahuan tentang agama dan sejarahnya, tentang kenabian dan tradisi-tradisinya, serta tentang ahli kitab yang memiliki berita-berita para nabi dan ilmu mereka. Oleh karena itu, Khadijah perlu untuk meminta bantuan kepada anak pamannya yang lain, yaitu Waraqah bin Naufal. Khadijah radhiyallahu anhu menemuinya bersama Rasulullah. Rasulullah menceritakan yang telah dialaminya. Waraqah bin Naufal berkata, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh engkaulah nabi umat ini. Sesungguhnya engkau telah didatangi An-Namus Al-Akbar yang pernah datang menemui Musa. Dan sungguh kaummu akan mendustakanmu, menyakitimu, mengusirmu, bahkan akan memerangimu. Itu perkataan Waraqah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merasa heran ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya mereka akan mengusirmu. Karena beliau mengetahui kedudukannya di hadapan kaum Quraisy, mereka tidak memanggilnya dan tidak berbicara dengannya kecuali dengan panggilan as-siddiq atau orang yang jujur, atau al-amin yang artinya orang yang terpercaya. Maka beliau berkata dengan sepenuh keheranan, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Kata Rasulullah. Lalu Waraqah bin Naufal menjawab, benar, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali akan dimusuhi dan diperangi oleh manusia. Seandainya aku menemuimu saat itu dan usiaku panjang, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Itu jawaban Waraqah kepada Nabi Muhammad. Setelah jeda beberapa lama, maka wahyu pun turun berturut-turut. Maka mulailah Al-Quran diturunkan. Seperti itu. Nah, golongan pertama yang masuk Islam. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah, ia adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu membantu di samping suaminya, meringankan kesedihannya, dan menganggap ringan terhadap orang-orang yang telah menghalangi suaminya. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ia berusia 10 tahun dan dalam asuhan Rasulullah SAW. Sejak sebelum Islam, beliau mengambilnya dari Abu Thalib pada masa-masa sulit dan mengajak hidup bersama Rasulullah.
Yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah pelayan Rasulullah yang diangkat sebagai anak. Keislaman Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah merupakan kesaksian orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mengenal Rasulullah, paling tahu tentang kejujuran, keikhlasan, dan kesempurnaan perilaku Rasulullah. Anggota keluarga memang yang paling mengetahui apa yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama masuk Islam adalah dari kalangan keluarganya terlebih dahulu. Yang keempat adalah masuk Islamnya Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Bakar ini adalah seorang yang memiliki kedudukan di kalangan suku Quraisy lantaran kepintarannya, harga diri, dan kesejahteraannya. Ia kemudian menampakkan keislamannya. Ia seorang laki-laki yang penyayang dan mudah bergaul. Abu Bakar mengetahui nasab-nasab Quraisy dan kisah-kisahnya. Abu Bakar seorang pedagang yang memiliki moral yang baik. Maka mulailah ia berdakwah, mengajak beriman kepada Allah dan masuk agama Islam. Ia mengajak orang-orang dari kaumnya yang thiqah, yang percaya kepada Abu Bakar, yang bisa bergaul dengan Abu Bakar. Jadi mulainya dakwah sir itu dari Abu Bakar, ya seperti itu. Tadi dakwah sir Rasulullah itu adalah kepada Khadijah, kepada Ali, kepada Zaid. Setelah itu masuklah Abu Bakar, masuk Islamnya Abu Bakar. Abu Bakar pun berdakwahnya masih secara sir ya, masih secara sembunyi-sembunyi, seperti itu. Selanjutnya masuk Islamnya para pembesar Quraisy. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka beberapa pembesar Quraisy masuk Islam. Nah, mereka memiliki kedudukan dan kepemimpinan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya ada Sa'id bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Nah, mereka mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Mereka diikuti oleh beberapa tokoh Quraisy yang memiliki kemuliaan dan kedudukannya, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, selanjutnya Utsman bin Maz'un, Ubaidillah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, selanjutnya Sa'id bin Zaid, Khabab bin Al-Arud, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Suhaibib, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang masuk Islam, laki-laki dan perempuan, hingga menyebut Islam menjadi umum di Mekah dan menjadi perbincangan kaum Quraisy pada saat itu. Nah, Rasulullah menyembunyikan dakwah Islam hingga berjalan 3 tahun. Ya, jadi dakwah sir ini berjalan selama berapa tahun? 3 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menampakkan agamanya, agama Allah, dan berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Selanjutnya, perintah berdakwah secara terang-terangan ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada di Quran surat Al-Hijr ayat 89. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa lalu berseru dengan suara keras, "Ya Sabbah." Itu adalah teriakan yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh. Setiap manusia merasakan bahaya musuh yang hendak menyerang satu negeri atau suku pada saat mereka lengah. Beliau berseru, "Ya Sabbah." Maka tidak seorang Quraisy pun yang terlambat menyambut seruan tersebut.
orang Quraisy berkumpul di hadapan seorang laki-laki yang kepadanya dibangkitkan kerasulan. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani Ka'ab, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Begitu kata Rasulullah. Nah, bangsa Arab adalah bangsa yang praktis dan mempercayai realitas yang ada. Mereka menyaksikan seorang laki-laki yang telah teruji kejujuran, amanah dan nasihatnya. Ia telah berdiri di atas sebuah bukit yang di sana ia dapat melihat apa yang ada di depannya dan apa yang ada di baliknya. Sedangkan mereka hanya dapat melihat apa yang ada di depan mereka. Maka akal yang cerdas dan bersih membimbing mereka untuk mempercayai pembawa berita yang terpercaya dan jujur. Lalu mereka berkata kepadanya, "Ya, kami percaya." Ketika tahap permulaan yang alami ini selesai dan kesaksian para pendengar telah terjadi, maka Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian tentang adanya azab yang berat." Seperti itu kata Rasulullah. Hal itu terjadi karena pengalaman beliau terhadap kedudukan kenabian, pengetahuan khusus tentang hakikat-hakikat kenabian, dan ilmu-ilmu anugerah Allah. Sehingga nasihat dan peringatan itu disampaikan secara bijaksana dan gaya bahasa yang indah. Sesuatu yang tiada tanding dalam sejarah agama dan kenabian. Tidak ada cara yang lebih ringkas daripada cara tersebut. Tidak ada gaya bahasa yang lebih terang daripada gaya bahasa tersebut. Nah, kaum Quraisy terdiam. Akan tetapi Abu Lahab berkata, "Celakalah wahai engkau. Apakah engkau mengajak kami hanya untuk ini?" Rasulullah telah mengingatkan hal itu dengan hikmah yang tidak tertandingi, bahwa musuh yang berbahaya ada di dalam diri mereka. Musuh itu mengintai di dalam rumah-rumah mereka. Musuh yang lebih ditakuti dan diperhitungkan. Musuh itu adalah ketidaktahuan akan Sang Pencipta alam dan pemilik semesta ini, juga sifat dan nama-namanya yang baik. Terjatuh dalam perangkap syirik dan berhalaisme menyebabkan diri dan hawa nafsu tenggelam dalam keraguan dan kufarat, melanggar batas-batasan aturan Allah dan merusak kehormatan. Semua itu adalah sesuatu yang lebih ditakuti dan lebih besar bahayanya daripada musuh yang selalu mengintai ataupun pasukan gerilya yang sewaktu-waktu menyerang, yang sangat mereka perhitungkan dan sangat mereka takuti. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada yang tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.